Menurut saya, daerah pelosok kurang terjamah pendidikannya. Oleh karena itu, kita harus berkontribusi, paling tidak lewat donasi. Aku suka foto, tapi gak ada ruang apresiasi foto di sini. Buat saya, Bandung kurang untuk acara-acara kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di acara One Day with Journalistic 2021. Ragam Sukma tak kasat mata. Ya. Sebelumnya Dil, kita perkenalin dulu dong Dil. Kita tuh sebagai apa di sini Dil? Kita itu di sini sebagai MC Pad. Aslina Dil. Jadi saya Padli Firdaus Dan saya Dila Putri Fatharani. Selama beberapa menit ke depan kita akan membantu acara One Day with Journalistic ini Dil. Tapi sebelumnya jelasin dulu dong Dil, apa sih One Day with Journalistic ini? One Day with Journalistic itu adalah sebuah program kerja tahunan dari keluarga mahasiswa jurnalistik Betul sekali. yang spesial kebetulan tahun ini, Fadli. Betul sekali Dila. Karena kan lagi di tahun yang spesial juga. Spesial banget. Jadi kita harus mengembangkan dan memanfaatkan media Yang ada ya. Ya. Tapi tidak mengurangi kemeriahan acaranya juga. Meriah banget Dil di sini tuh. Meriah banget lah ya. Tapi kita tuh punya tagline tadi yang udah dibicarakan tagline-nya di depan Dil. Apa sih tagline-nya? Ragam Sukma tak kasat mata, Pak. Ya. Jadi maksud dari tagline ini tuh untuk orang-orang yang bergelut di bidang seni dan budaya, namun sayangnya tuh kurang eksis gitu ya di gara-gara tergerus di budaya kontemporer sekarang gitu Dil. Jadi itu masuk ke tema juga yang diangkat di One Day with Journalistic sekarang Dil. Apa sih temanya Dil? Temanya itu ada eksistensi budaya Sunda di tengah budaya kontemporer. Betul sekali. Jadi One Day with Journalistic kali ini itu mengundang para orang-orang yang keren, yang bergelut, yang unik, yang bergelut di bidang kesenian dan melestarikan budayanya pastinya ya. Betul sekali. Ada konten acaranya tuh sekarang tuh ada apa aja sih Dil? Nah, One Day with Journalistic ini dengan temanya direalisasikan dengan mengundang Tarawangsa Welas. Serta nanti tuh bakal ada performance arts dari Tarawangsa Welas juga. Dan ada visualisasi penampilan karya dari Aksara. Ya. Terus sebelum masuk ke acara sih Dil, langkah baiknya kita ada sambutan-sambutan dulu dari ketua bidang kajian, serta ada ketua KMJ, sama ketua pelaksana Dil. Okay. Langsung aja mungkin untuk mempersingkat acaranya, ada sambutan dari ketua bidang kajian jurnalistik, Dr. Hajah Yeni Yuniati, DRA MSI. Untuk Bu Yeni, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qauli. Salam sehat buat semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di era pandemi masih diberi kesehatan, lindungan, dan juga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta sholawat kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para keluarga dan sahabatnya. Nah, pertama-tama Ibu ucapkan selamat kepada panitia One Day with Journalistic dalam rangka
program kerja yang dilaksanakan oleh keluarga mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba. Nah, marilah kita mengikuti acara ini karena acara ini lebih mengangkat kepada tema budaya Sunda kontemporer, karena kita melihat bahwa ada kearifan lokal yang harus kita tingkatkan dan harus kita cintai. Selain itu juga bahwa dalam kesenian ini kita akan selalu mencintai budaya kita sendiri. Itu saja sambutan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yeni telah memberikan sambutannya. Langsung masuk ke sambutan yang kedua nih, Dil. Ada dari ketua keluarga mahasiswa jurnalistik 2021 Kang Ari Afrizal. Kang Ari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus keluarga mahasiswa jurnalistik yang telah berjuang di tengah pandemi ini. Kita buktikan bahwa kita bisa berjalan di tengah pandemi ini, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun. Saya harap One Day with Jurnalistik ini dapat menyatukan seluruh elemen jurnalistik, serta mengingatkan kembali kita bahwa ada budaya atau kesenian tradisional atau kesenian Sunda yang selama ini mungkin kita lupakan atau mungkin kita terlalu sibuk dengan budaya kontemporer zaman sekarang. Saya harap dengan acara ini semua bisa tersadar bahwa budaya kita ini sangat kaya, budaya kita ini sangat luas. One Day with Jurnalistik ini salah satu rangkaian dari pekan jurnalistik yang nantinya ada jurnalistik mengajar, ada pameran dan seminar foto. Nah, mungkin sekian dari saya. Pesan saya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkegiatan lagi secara normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ari telah memberikan sambutannya. Untuk yang terakhir sambutan dari Ketua Pelaksana One Day with Jurnalistik 2021 ada Davin Gufron. Untuk Davin Gufron, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, One Day saat ini telah terlaksanakan. Walau keadaannya emang lagi kayak gini, kita juga nggak bisa nyalahin dengan keadaan yang saat ini gitu. Ya mudah-mudahan apa yang sedang diterjang oleh kita itu sebuah penghargaan yang berharga. Terus itu sebuah inovasi yang baru buat saya, terutama buat saya dan keluarga saya, yaitu keluarga mahasiswa jurnalistik. Mungkin pesan dari saya, semoga ke depannya One Day with Jurnalistik bisa berjalan lebih lancar dan juga lebih mencetuskan inovasi yang baru. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ketua Pelaksana One Day with Jurnalistik, Davin Gufron, yang telah mengutarakan sambutan-sambutannya. Nah, selanjutnya ini One Day with Jurnalistik ini akan ada talk show bersama Aksara dan Tarawangsa Welas, Pak. Betul sekali, Dila. Jadi yang akan membantu talk show ini tuh bukan kita ya, Dil. Nanti tuh ada orang lagi yang akan membantu talk show-nya, Dil. Nah, siapa tuh, Pak? Kenalkan dong sama kita-kita. Ada Kang Firman Zakaria yang biasa dipanggil Kang Arya, Dil. Beliau tuh sekarang sebagai founder di Sound Vision Media, Dil. Ya, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu juga,
kita sambut aja Kang Firman Jakarya atau Kang Arya. Untuk Kang Arya dipersilahkan. Selamat datang di One Day Journalistic 2021, program kegiatan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Kali ini kami akan membahas tentang eksistensi budaya Sunda di tengah budaya kontemporer. Dan kebetulan kali ini pun kita kehadiran Ibu Eka. Ibu Eka adalah pembuat aksara Sunda di era kontemporer ini. Aksara yang emang mungkin sudah dilupakan oleh beberapa kalangan. Ibu Eka ini pun background pendidikannya dari komunikasi visual Telkom. Dan boleh silakan Ibu Eka. Selamat sore. Sore. Ibu Eka, apa kabar? Alhamdulillah masih baik. Masih baik di era pandemi yang emang agak kusut ya. Semoga terus baik. Semoga terus baik. Ibu boleh ceritain sedikit tentang background dan apapun itu yang tentang aksara Sunda? Tentang aksara Sunda ya. Oke. Mungkin saya awali dulu kenapa saya tertarik ya. Padahal kan saya bukan filolog, saya juga bukan arkeolog gitu ya. Secara background saya itu orang desain. Ketika saya melanjutkan studi S2 di Jerman, lalu saya mencoba mengkhususkan ketertarikan saya kepada aksara, karena pada dasarnya saya tertarik dengan tipografi. Kalau kita ngomongin tipografi Latin, itu sudah banyak banget gitu ya. Mungkin saya mungkin akan menjadi remeh-remeh yang gak penting gitu ya. Tapi saya mencoba menggali apa secara identitas saya yang orang Sunda, apa sih yang bisa saya gali di Jerman untuk dibawa pulang ke Indonesia. Lalu saya angkat aksara Sunda. Sebelum saya meredesain, lalu membuat edukasi aksara Sunda melalui interaktif, saya tentunya mencoba meneliti ya. Lalu selanjutnya saya setelah beres master, lalu saya lanjutkan ke tingkat doktoral, di mana subjek saya tetap aksara Sunda, tapi pindah bukan di jurusan desain komunikasi visual, tapi saya ke media science. Ya. Nah, kalau bicara aksara Sunda, sebenarnya merupakan satu hasil karya orang Sunda yang kalau kata saya kita itu harus bangga, tapi sayangnya itu sudah tidak ada. Jadi buat saya ini adalah salah satu karya masyarakat Sunda pada masa lampau, tapi terlindas oleh beberapa tradisi tulis gitu ya, sehingga sangat susah sekali untuk diangkat. Tentu banyak alasan kenapa aksara Sunda ini tidak dipakai lagi gitu ya. Yeah. Pertama, sudah semenjak, ini boleh dibuka ya? Boleh dibuka. Aksara Sunda itu sudah tidak dipakai, atau yang terakhir dipakai itu abad 18. Di atas media daluang. Dan itu sudah terdapat unsur Islam ya, berupa ajaran Islam berusaha masuk ke tradisi atau daerah Sunda gitu ya, sehingga banyak sekali sinkretisme di dalamnya. Sebelumnya aksara Sunda itu dipakai untuk kebutuhan
baik untuk kalau saya mau bilang untuk administrasi itu akan terjadi kerusuhan karena memang kita tidak mempunyai data yang sifatnya bahwa aksara Sunda pada saat itu dipakai untuk kebutuhan administrasi. Yang ada adalah lebih ke penggunaan di area keagamaan, tapi ada juga yang dipakai untuk seperti aturan-aturan keseharian. Misalnya seperti menenun, ya pengetahuan untuk menenun seperti apa gitu ya. Terus ada juga teks-teks yang menjelaskan tentang bentuk rumah, ya lalu kebutuhan untuk irigasi bentuk tanah. Kalau bentuk rumah itu adalah warugan lemah nama teksnya gitu ya. Jadi tempat mana, jadi kalau di Cina itu kita punya feng shui, kalau di Sunda itu ada gitu teksnya tapi bukan feng shui gitu. Itu adalah kalau rumah itu harus ngadep kemana gitu ya. Hal-hal yang seperti itu juga kita punya gitu. Dan itu kata saya sih lebih dekat dengan profan, kehidupan sehari-hari bukan untuk keagamaan gitu ya. Lalu kalau misalnya kita seberapa lama sih orang Sunda kenal sama aksara gitu ya. Mau gak mau kita juga harus mengakui atau banggalah menjadi orang yang tinggal di pulau Jawa bagian barat gitu. Karena mau gak mau artefak pertama mengenai tulisan itu ada di Jawa Barat, ya ada di Bekasi, Tarumanegara. Dan memang pada saat itu kalau menurut perhitungan pada abad ke-5 ya. Karena kalau di Kalimantan Timur itu abad ke-4. Nah, sehingga prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara itu mau gak mau menjadi titik awal masyarakat di Jawa khususnya gitu ya, mengenal aksara. Yang harus kita pahami di sini ada yang namanya meminjam dan ada yang namanya mengadaptasi ya. Dalam proses penggunaan atau peminjaman aksara dari orang lain gitu ya. Dalam hal ini adalah kita dapat pengetahuan menulis dari bangsa India gitu ya. Ketika dalam proses awal mau gak mau kita akan menggunakan bahasa mereka ya, karena kita tidak tahu ini menulisnya seperti apa. Karena aksara itu adalah lambang dari budaya. Bukan, lambang dari utterance kita ya, kata kita gitu ya. Sangat abstrak sekali gitu ya. Awalnya kita menggunakan Sanskrit tapi lama-kelamaan kita bisa menggunakan bahasa sendiri dengan menggunakan aksara dari India tersebut. Dan di situ akan terjadi berbagai macam pengadaptasian dari mulai adanya lambang yang berbeda gitu ya. Nah itu tahap awal ketika kita mencoba mengadaptasi. Lalu yang paling hebat, kalau buat saya itu sangat hebat, adalah ketika orang Sunda itu bukan hanya meminjam, ya, atau orang Indonesia lah ya gitu ya, bukan hanya meminjam, tapi dia mengadaptasi dan membuat sesuatu yang bukan membuat ya, menghasilkan bentuk yang berbeda dari asalnya. Ya, kalau kita lihat aksara Sunda, maksud saya di sini aksara Sunda yang Kaganga ya. Itu strukturnya berbeda dengan aksara dari India. Itu berbeda sama sekali. Ada beberapa yang masih kita bisa telusuri awalnya, misalnya seperti la, ha gitu ya. Itu masih bisa kita telusuri. Tapi yang lainnya seperti ka itu strukturnya beda. Jadi kalau kata saya gitu ya, pencapaian masyarakat Sunda sampai mereka bisa mengadaptasi dan mencoba
merekonstruksi, saya bilang merekonstruksi menjadi aksara yang mereka pakai, itu adalah salah satu pencapaian yang sangat hebat, dan itu tidak bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Iya, betul. Jadi kalau kita dibilang bahwa masyarakat Sunda itu adalah masyarakat oral, kita harus bertanya kembali gitu ya. Karena kalau kita ambil contoh Mesir yang pertama adalah hieroglif ya. Itu sangat monumental sekali. Sama halnya ketika kita melihat tulisan Pahlawa, atau ada lagi yang sebutan yang sekarang katanya kalau kenapa? Pranagari, Pahlawa. Iya, bukan. Kalau Pahlawa itu sebutan dari siapa gitu untuk aksara dari India Selatan. Tapi ada lagi istilah baru lebih ke Late Southern Brahmi gitu ya. Nah kalau kita lihat Late Southern Brahmi di atas prasasti Tarumanegara itu kan sangat indah gitu ya. Sangat indah sekali. Nah si bangsa Mesir juga ketika dia menulis hieroglif itu kan sangat monumental sekali. Tapi ketika dia dipakai untuk kebutuhan tulisan agama ya, yang banyak dan cepat dengan media yang berbeda juga gitu. Mungkin orang Vkom mengerti ya yang namanya media tulis itu bisa sangat berbeda dan berpengaruh banget gitu ya. Nah ketika media yang digunakan atau tools yang digunakan berbeda, itu ada perubahan dan itu namanya hieratik gitu ya. Lalu dari hieratik ada lagi pengembangannya ke demotik gitu ya. Dari hieratik ke demotik itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Nah ini penjelasan hieratik dan demotik itu gimana Bu? Nah kalau secara umum. Kalau itu orang Mesir ya. Kalau hieratik itu dia menggunakan brass ya. Dia menggunakan brass. Terus di atas kan kalau hieroglif itu ada yang dilukis, ada yang di dipahat gitu. Nah hieratik itu ditulis ya disebutnya brush script gitu ya, tulis tangan sehingga kan pasti lebih cepat. Ketika kita melukis dengan menulis itu akan terjadi perubahan kan, ada perubahan sedikit. Nah ketika tulisan itu dipakai sangat cepat lagi gitu, setelah bukan hanya sekedar ditempel menulis indah gitu ya, tapi ketika tulisan itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari, nah ini ada halnya buat kebutuhan administrasi, misalnya nulis nikah sama siapa dengan siapa, kan kalau mereka itu sangat tinggi ya, sudah bisa ke arah sana gitu dokumentasinya. Nah untuk perdagangan sehingga mereka butuh penulisan yang sangat cepat. Dan bukan orang yang ahli aja yang menulis, tapi semua orang menulis gitu. Sehingga akhirnya perubahan struktur dan bukan hanya style yang berubah, tapi strukturnya pun juga berubah. Sudah tidak bisa dikenali lagi. Demotik itu adalah awalnya dari hieroglif gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, yang saya bisa bandingkan dengan Sunda gitu ya. Balik lagi ke Sunda gitu. Sunda memang tidak sebanyak kegiatan seperti di Mesir. Mungkin untuk saat ini saya cuma bisa ngomong seperti itu ya. Nggak tahu gitu, mungkin aja ada penelitian baru yang bisa membuktikan bahwa ada kegiatan yang banyak gitu ya. Kalau saya lihat, kenapa aksara Sunda Kaganga itu sangat berbeda dengan aksara Late Southern Brahmi itu gitu ya. Saya berpijak pada satu, jadi sebelum ke sana saya juga mau ikut berbangga lah kita gitu ya. Karena ada 2 naskah yang sangat penting gitu ya, buat saya pribadi itu sangat penting sekali gitu ya. Yang ada kaitannya dengan budaya literasi gitu. Sanghyang Sasana Mahaguru itu sangat penting untuk perkembangan literasi dan tulisan kita. Lalu Sanghyang Siksa Kandang Karsian yang bisa dipakai untuk semuanya. Itu bisa diakses Bu? Itu bisa diakses ya, bahkan kalau misal pengen tahu bentuknya seperti apa itu di Museum Nasional ada ya. Museum Nasional bukan Museum Nasional Perpustakaan Nasional. Itu sangat-sangat membantu kita ya. Di dalam Sanghyang Sasana Mahaguru itu dijelaskan bahwa ada 10 media untuk menulis ya, dari mulai emas ya, jadi medianya bukan kayak kita ya, buku atau gimana gitu ya. Tapi di situ ada emas, ada perak,
ada tembaga, ada batu gitu ya, ada kayu, ada bambu, terus ada lontar dan ada gebang. Ada 10 sebenarnya ya. Nah itu yang paling penting buat mereka itu kalau saya lihat ada 3. Bambu, lontar, sama gebang. Lontar itu disebutnya sangat spesial katanya. Karena dia bukan untuk kabuyutan. Lalu kalau yang gebang itu adalah untuk kabuyutan. Berarti kan di situ ada 2 perbedaan fungsi kalau saya lihat. Ya, apakah ini fungsi yang sifatnya hanya menulis, tapi yang ditulisnya bisa aja sama, ya? Atau ini lebih ke perbedaan kalau misalnya ketika menulis di atas lontar itu boleh di mana aja, tidak di kabuyutan. Misalnya saya sedang mau membuat puisi, lalu saya menulis pakai lontar, misalnya seperti itu. Kalau gebang itu, kalau saya perhatikan memang banyak sekali yang kaitannya dengan agama itu di atas gebang. Oke, Bu, tapi saya mau tanya soal naskah lontar, kan ada naskah lontar sama naskah pakeling ya? Pakeling ya. Dan itu kan ditemukannya di Prasasti Sang Hyang Tapak. Boleh dijelasin? Enggak, kalau apa namanya tadi yang naskah lontar. Jadi naskah lontar pakeling itu memang ditulisnya di naskah lontar, di atas lontar. Tapi isinya udah ada masukan Islam. Ya, gitu. Berarti itu kita bisa udah ada akulturasi budaya. Bisa diasumsikan itu datang ketika Islam sudah masuk ya sekitar abad 17 atau akhir abad 16 gitu ya. Nah, itu sudah ada sinkretisme yang sangat kental antara, memang Hindunya masih banyak, tapi meskipun saya bukan filolog, tapi kebetulan salah satu contoh aksara yang saya pakai adalah dari lontar. Nah, kalau misal Sang Hyang Tapak itu adalah prasasti ya. Prasasti ya. Itu ditulisnya pakai aksara Kawi. Ya. Dan itu juga sangat banyak sekali disebutnya kalau orang Sunda itu membawa punya referensi yang banyak, jadi ngambil mencomot gaya tahun kapan dengan gaya tahun kapan di satu set prasasti, karena kalau nggak salah ada 4 ya Sang Hyang Tapak itu gitu. Ada yang bergaya kotak dan ada yang bukan bergaya kotak gitu. Dan tulisannya itu sama dengan yang di Jawa Timur. Itu kaitannya itu sama, katanya persis tulisannya itu dengan yang berkembang pada saat zaman Erlangga. Ya. Dan itu ada berbagai macam spekulasi apakah saat itu adalah orang Sunda di bawah kekuasaan Erlangga. Saya kurang paham, tapi kalau saya lihat mungkin karena kita sangat sedikit artefak-artefak yang kita punyai, akhirnya kita terlalu banyak spekulasi. Tapi kalau saya lihat ya, kita harus bisa melihat bahwa itu adalah salah satu rangkaian. Jadi perkembangan aksara di daerah barat dengan perkembangan aksara di timur itu harus dibedakan gitu. Karena kita juga setelah yang harus masuk ke dalam logika kita atau pertanyaan kita, ketika Tarumanegara selesai, ketika di saat itu manusia sudah kenal dengan tulisan meskipun banyak gitu ya, meskipun tidak banyak, lalu kemana orang-orang yang kenal dengan budaya tulis itu? Apakah hilang saja? Apakah mereka tidak menulis lagi? Kan gak mungkin. Ada prasasti yang setelah Tarumanegara itu ada prasasti Kebon Kopi 2. Kebon Kopi 2. Iya, disebutnya prasasti juga, disebut juga prasasti Juru Pangambat. Juru Pangambat. Tapi sayangnya prasasti itu sudah tidak ada. Jadi sudah hilang dari tahun 1941. Gara-garanya? Nggak tahu, hilang aja. Hilang aja. Ya, yang masih sempat meneliti itu adalah Bosch. Ya, dan untungnya itu dipublikasikan, ya. Bosch itu ya, Belanda. Dari Belanda. Ya, dipublikasikan dan kata Sunda di dalam teks, ya,
pertama kali disebutkan yaitu di prasasti itu. Oke. Itu prasasti itu polemik gitu ya. Karena di situ ada angka 8, 5, 4 kalau nggak salah ya. Bos juga agak sedikit bingung karena biasanya kalau membaca saka itu, tahun saka itu biasanya dari belakang. Jadi 4, 5, 8 gitu. Tapi nggak mungkin gitu kan, 4, 5, 8 itu masih Tarumanegara dan aksara tuh belum sampai ke sana gitu. Jadi bos mengambil kesimpulan itu datangnya dari abad 10. Jadi kalau kita lihat perkembangan aksara Sunda, ya kita tidak bisa mengkait-kaitkan dengan di sebelah timur gitu ya. Tapi kita melihat ke sini aja gitu. Jadi perkembangan aksara Sunda itu juga punya, tapi memang bolong-bolongnya banyak. Dan kekurangan dari artefak orang Sunda itu adalah tidak ada tanggal. Tidak ada tanggal. Itu yang membingungkan ketika kita mau mengkronologiskan aksara ini awalnya dari mana dan akhirnya di mana. Oke. Masih banyak pertanyaan yang akan dilontarkan terhadap Ibu Eka, khususnya tentang pelestarian dan hal lainnya. Mungkin sekarang ada sedikit cuplikan iklan dan penampilan dari Tarawang Saulas. Menurut saya, daerah pelosok kurang terjamah pendidikannya. Oleh karena itu, kita harus berkontribusi, paling tidak lewat donasi. Aku suka foto, tapi gak ada ruang apresiasi foto di sini. Buat saya, Bandung kurang untuk acara-acara kesenian.
Kembali lagi di One Day Jurnalistik 2021. Setelah tadi kita berbicara dengan Ibu Eka mengenai aksara Sunda yang dari abad berapa kita mengarungi jauh-jauh ya Bu ya. Dari Mesir kemana-mana. Sampai akhirnya untuk informasi singkatnya bahwa aksara Sunda itu sudah masuk ke penghargaan Unicode di tahun 2003 bulan April. Nah mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan didampingi lagi dengan yang mungkin bisa melengkapi obrolan kita di sini mengenai budaya Sunda di era kontemporer. Baik, Tarawangsa Welas, mari. Dari mana? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Tarawangsa Welas, apa kabar? Baik. Baik. Gimana era pandemi ini? Gak banyak manggung ya, banyak di cancel. Alhamdulillah betul. Gitu. Tidak bisa disalahkan juga ini semua dialamin sama kita semua dan semua betul. ranah. Apapun termasuk musik juga. Ya pada akhirnya juga kita hanya mencari opsi. Setelah kita harus mewajibkan ada di rumah, pada akhirnya kita malah lebih produktif dari di rumah aja ya. Dari biasanya gitu. Yang biasanya normal kan harus manggung, harus briefing, latihan dan sebagainya, keluar dari rumah. Pada saat dipaksa dalam tanda kutip di rumahnya masing-masing dan termasuk kita juga malah jadi terus aja meneruskan proyek-proyek yang sebelumnya tertunda gitu aja. Tarawangsa Welas ini bentuknya grup berarti ya? Grup atau duo? Atau band? Atau apapun itu? Boleh dijelasin? Paguyuban duo ya. Wah, paguyuban duo kayaknya. Paguyuban duo dan emang base-nya Tarawangsa ya, alat musik Tarawangsa. Boleh dijelasin sedikit tentang Tarawangsa? Sebenarnya itu salah satu banyak fungsi musik itu sebagai apa, dan salah satunya adalah fungsi musik ini sebagai media ritual. Di banyak tempat, salah satunya di Rancakalong. Kita berguru di sana dan lain-lain. Nah, pada saat mereka hajat tani dan bersyukur, dengan caranya mereka, si alat musik ini menjadi media si upacara syukuran panen ini gitu. Oke. Terbentuk tahun kapan kalau boleh tahu Tarawangsa Welas? 2011 akhir ya. Ya sekitar 2011 akhir. Tua juga ya. Nya. Apanya yang tuan? Si A ini tah. Oh iya emang. Iya. Ini lebih sebenarnya. Boleh dikenalin dulu. Oh iya ya. Siapa kamu? Kayaknya kita kenal ya, Au. Saya Teguh Permana, saya main alat gesek di Tarawangsa. Bukan vokalis Pagetos. Sayangnya itu sama namanya sama banget. Sama ya. Kenapa? Cuma beda nasib. Beda nasib. Mau barter nasib? Enggak ya. Boleh juga ya. Satu lagi siapa? Saya Aja Sastra. Saya mengisi posisi alat petik. Alat petik. Kacapi kalau sekarang main kacapi namanya kacapi. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu tentang aksara Sunda dan emang kebetulan ini satu kesatuan diskusi tentang kebudayaan Sunda khususnya di era sekarang gitu. Boleh dong dari Ibu dulu mungkin jelasin gimana sih kondisi budaya Sunda sekarang gitu. Maksudnya yang emang zaman tuh makin cepat, teknologi makin cepat, dan budaya makin terlupakan, identitas makin gak ada, TikTok merajalela. Nah, gimana tuh Bu? Ya sebenarnya persoalan mengenai identitas itu bukan hanya di kita saja ya. Di seluruh dunia kan. Kita tahu bagaimana jargonnya Trump ya. Make America Great Again. Ya.
lalu di Jerman juga ya. Terus kita juga yang memang kalau kita bicara Sunda itu mana tuh gitu ya. Yeah. Kita sudah kehilangan identitas itu mungkin sudah lama gitu ya. Kalau kita lihat lagi dari sejarah, aduh punten banget saya mah ini banget gitu ya, kelihatannya serius pisan gitu ini si ibu gitu ya. Jadi memang setelah dari mulai akhir abad 16 itu sudah mulai terkikis kan ya. Ketika Belanda datang kita juga sudah dibilangnya kita itu tidak punya tulisan karena yang dipakai adalah aksara Jawa dan aksara Arab gitu ya. Terus bahasa Sunda disebutnya Japanese Mountain gitu ya, sehingga kita itu seolah tidak punya identitas gitu ya. Nah di zaman sekarang apalagi gitu ya, ketika penjajahan Belanda datang mengikis lagi, lalu di zaman sekarang globalisasi semakin terkikis habis lah kita gitu ya. Tapi bagusnya kalau saya lihat yang seperti apa tuh ya AAA ini gitu ya, yang mau mengangkat budaya Sunda kembali ke permukaan ya. Sejak kapan sih Tarawangsa mulai dikenal banyak gitu ya sama orang gitu ya. Kan baru-baru ini ya, sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah ya, ada penelitian tentang Tarawangsa gitu ya. Sehingga orang-orang mungkin sudah mulai muak mungkin ya dengan modernisasi gitu ya, dengan globalisasi. Karena dengan globalisasi juga bukannya dunia itu tambah aman, malah kan kita lihat peperangan gitu ya. Carut marut dan diakhiri dengan pandemi gitu betul. Ya. Sekarang mungkin ada lagi pandemi yang lebih hebat lagi gitu. Kalau kata saya sih ke arah baik itu sudah ada gitu ya. Kesadaran gitu. Cuma ya tentunya akan semakin apa ya, struggle-nya sangat kuat banget nanti ke depannya gitu ya. Orang-orang, bukan hanya orang Sunda, semua orang gitu ya. Dan kita ini yang sudah kehilangan identitas berlapis-lapis gitu ya. Ya mungkin ya dengan gimana caranya budaya ini bisa ada di dunia modern. Ya salah satunya ya kalau kata saya sih mengkolaborasikan apa yang dikatakan modern oleh orang-orang dengan apa yang kita punya. Sehingga si anak-anak muda itu mau gitu ya. Berintegrasi terus melihat kalau terlalu makanya saya membuat media yang sekiranya pas buat zaman modern ini apa ya gitu. Kalau bisa mah saya pengen pakai VR gitu, terus pakai apalah ke depannya mungkin saya bisa yang berkaitan dengan anak-anak sekarang, sehingga karena budaya itu kalau saya lihat bukan ketika kita bicara budaya Sunda, semua pada coklat, ya benar gak sih? Ketika ngomongin budaya Jawa atau tradisional atau apa, semua mengarah ke coklat, semua ngarah ke batik, ya, ngarah ke budaya-budaya warna-warna yang sebenarnya mungkin bukan itu, gitu ya. Tapi masih yakin untuk melawan kemodernisasi. Selama ruhnya yang diambil sama kita, gitu, dalam bentuk apapun, gitu. Itu pasti bisa gitu. Pasti bisa. Kalau kata saya ya. Okay. Saya mah optimis kok melihat ini berdua juga buat saya mah optimis. Apalagi acara ini ngangkat ini berarti masih banyak yang aware gitu. Terhadap hal ini ya. Mungkin bisa ditambahkan. Tadi teh. Apa sih? Saya terkesima dengan pernyataan ibunya jadi lupa ya. Gitu. Pak Jahal. Nah tadi itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya tadi? Menghadapi zaman sekarang. Budaya Sunda khususnya. Iya. Kadang juga apa yang dialami sama saya pribadi dan teman-teman juga kadang-kadang terjebak pada persoalan ini tuh dihadapi dengan cara dilawan atau kita siasati dan mencari jalan keluarnya, jalan tengahnya gitu loh. Dan selalu sama teman-teman, guru dan senior tuh kalau misalkan kita diskusi kadang-kadang dia bermuara di kayaknya pada akhirnya yang salah tuh pendidikan gitu. Mengingat juga ranking pendidikan di kita juga ya gitu teh gini punya. Punten bukannya menjelekan. Nah itu mah ada datanya gitu. Dan banyak versinya juga sama. Banyak kan di bawah. Nah dan ternyata dengan masifnya internet dan
makin gampang kita mengakses data, informasi dan lain-lain juga itu mempengaruhi bagaimana si seniman dan juga si apresiator untuk mengakses karya-karya ini. Itu yang menjadi sepertinya ada jalan keluar lain selain kondisi kita yang selalu terus mengkambing hitamkan nasib pendidikan kita gitu. Salah satunya otomatis kan pendidikan sekolah seni gitu loh. Betul. Belum tentu juga kan kayak misalkan sekolah seni itu mempatok sarjananya harus gini kan itu beda dengan kuliah-kuliah profesi yang lain. Ya, betul. Artinya adalah sebenarnya untuk permasalahan kita sebagai kreator, sebagai pelaku seni juga sudah tidak ada alasan lagi untuk berkata wah kita mah sekarang mah susah dan gini untuk bikin karya dan lain-lain, itu tuh udah nggak ada alasan untuk sekarang. Sepertinya ya, karena media rekam, gambar, audio apapun itu sekarang gampang, teman-teman bisa dihubungi lebih gampang deui gitu. Gak usah kita misalkan wah ada fotografer yang bagus nih, kita posisi lagi di Ujung Berung terus dia ada di Cimahi, kita nggak usah nyari orangnya untuk ke sana, kita tinggal ngontek siapa temannya terus dikontak lewat handphone, urusan selesai gitu kan. Mau kita contoh karyanya gimana tinggal dikirim lewat handphone, dan itu teh permasalahan itu teh bisa menjadi lebih mudah. Nah intinya adalah itu kemauan itu terus juga karena media pendukung juga sudah banyak dan salah satunya internet tadi, kita tidak selalu harus masuk ke universitas, sekolah-sekolah untuk duduk di bangku di situ, enggak. Sekarang banyak pisan kan tutorial apapunnya. Dan tapi dengan hadirnya wujud kontemporer itu gimana pendapatnya? Pengertian kontemporernya aja juga sebenarnya selalu berkembang, begitupun dengan pengertian musik. Jadi terkadang kita terang saulas juga untuk dikatakan apakah musik kita kontemporer juga belum tentu juga. Apakah ini benar-benar baru pada zaman sekarang atau enggak. Mungkin aja kan ada orang yang pernah melakukan ini dan tidak terekspos oleh media. Tadi dengan masifnya internet sekarang mah gampang, semua orang udah tahu oh ini udah pernah dilakuin sama ini, diuploadnya tahun segitu. Gitu kan. Pada zaman dulu kan gak ada. Mungkin aja bisa aja tahun 80 atau 90 atau malah 70-an juga ada yang udah pakai pedal atau apa serupa dengan kita kan. Bisa aja seperti itu. Tapi kan tidak bisa diakses dengan mudah dan keburu cuman 1 tahun atau 2 tahun mungkin mereka berkaryanya, bisa aja. Jadi untuk menyebut kita musik kita adalah kontemporer atau bukan, sepertinya kami tidak akan menjawab itu gitu. Itu mah manggawe mau tergantung kalian, tergantung persepsinya dan jadi beban lah, berat lah untuk menyebut itu mah kebaruan, avant-garde, garda depan gitu kan. Betul. Wani jeung diadu nanti avant-garde mah gitu meren. Ya gitu paling di saya mah. Ada tambahan soal kontemporer? Nyambung dari tadi sih, dari yang bagaimana menghadapi era modern ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak harus dilawan gitu. Jadi karena mau tidak mau, karena waktu itu akan berjalan maju kan, dan teknologi dan sebagainya pasti akan berkembang juga kan. Sebenarnya kita harus bersahabat gitu sama modernisasi itu sendiri, terutama untuk orang-orang yang aware ya terhadap tradisi mungkin ya, tradisi budaya, harusnya bisa lebih bersahabat mungkin ya dengan modern. Bagaimana caranya agar tetap minimal dikenal lah ya budaya itu sendiri, atau misal kesenian tradisional misalnya Tarawangsa, bagaimana caranya mengenalkan kepada mungkin generasi saat ini ya, karena mungkin akan beda ya kalau bisa harus disamakan dengan generasi yang di era yang berbeda. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau dari Ibu Eka kan Ibu Eka concernnya terhadap aksara Sunda dan Tarawangsa di alat musiknya gitu kan. Untuk aksara sah-sah aja untuk didigitalkan dan lain-lainnya, tapi kan untuk musik ada patok-patok sendiri yang memang tidak bisa dilabrak gitu aja gitu. Itu gimana? Gimana ya? Karena nyambung dari tadi, karena akan terus berkembang. Ya mungkin misalnya seperti Tarawangsa dengan menggunakan efek ya, contohnya pakai efek pedal gitu. Mungkin beberapa puluh atau
tahun ke depan mungkin itu yang disebut tradisi. Oke. Mungkin bisa jadi itu gitu karena terus berkembang. Oke. Kalau tadi sebenarnya lebih ke ini ya, eksekusi di bagaimana bentuk teknisi digital dalam komposisi yang mempengaruhi komposisi musik. Nah, sebenarnya juga digital dilihat secara bagaimana kita mendistribusikannya justru menjadi nilai plus bagi kita mah. Untuk sekarang juga bisa kayak gitu, tapi pada saat ranah digital menjadi opsi kita manggung, kayaknya tentu saja ada beberapa esensi yang berkurang gitu. Misalkan memang sama-sama ditonton, tapi kita nggak bisa berinteraksi langsung. Wow, asna mah tidak ada energi. Gitu. Sense-nya tidak kerasa ya. Belong. Edan. Jadi jadi bagi kita mah untuk manggung di hadapan orang nonton yang real gitu, itu teh memang mempengaruhi kitanya mengeksekusi karya di panggung gitu. Itu teh sangat berpengaruh. Juga pada saat berhadapan dengan sebutlah itu mah robotnya, sebutlah benda mati gitu. Beda aja gitu vibe-nya. Kayaknya juga teman-teman di luar sana juga sama sih. Kerasa, sebagian juga pasti kerasa kayak gitu. Ya. Mungkin untuk ini Bu, untuk keresahan. Ibu juga mungkin ada keresahan tertentu kenapa harus sekolah lagi di luar gitu untuk menuliskan lagi aksara pada digital gitu, hal-hal digital. Nah, keresahan itu Bu boleh diceritain mungkin mic-nya. Iya, banyak orang yang bertanya kenapa sih memperdalam aksara Sunda harus pergi ke luar negeri. Nah gitu itu. Itu kalau buat saya gini, ketika kita bertanya siapa sih kamu atau siapa sih saya gitu. Pasti kan kalau saya jawab sendiri saya gak akan bisa ngejawab kan. Tapi kalau orang lain melihat, itu akan tahu siapa saya. Sama ketika saya jauh, itu saya akan bisa melihat secara objektif. Ya, bagaimana budaya saya, ya, seperti apa kecintaan saya sama budaya tersebut. Jadi pendapat-pendapat lain gitu, yang mengurangi subjektivitas, sehingga keluarnya itu adalah objektif gitu. Dan itu yang saya rasakan, sehingga ketika saya berpendapat tentang perkembangan aksara Sunda, saya bisa ngelihat di mana nilai positifnya, di mana nilai yang kurangnya. Lalu bila dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan lain gitu ya, karena kan mau gak mau referensi kita lebih banyak di sana. Terus kita bisa melihat, oh iya ini begini, oh kalau di kita ini seperti ini. Di situ kalau menurut saya timbullah rasa kecintaan kita terhadap milik kita sendiri itu, kalau menurut saya jauh lebih objektif gitu. Kita jadi tidak posesif gitu ya. Tidak posesif, kalau buat saya itu lebih objektif. Kita bisa melihat, oh begini nih, oh iya kita bandingkan. Karena yang namanya manusia mau di Mesir mau di mana ya bisa aja sama yang mempengaruhinya gitu. Jadi kita jadi punya banyak, ya kita bisa banyak belajar, dari situlah kita bisa ambil kesimpulan gitu. Oke. Kalau untuk Tarawang Sawala sendiri yang saya tahu kan sama juga nih mengarungi benua-benua lain gitu. Nah, kenapa keresahannya boleh dijelasin gitu? Apa di sini gimana gitu kondisinya? Sebenarnya tidak didasari atas keresahan, tapi kesenangan lah. Kesenangan. Bisa keluar lagi jalan-jalan ya. Ya, benar. Kita ceritakan dulu yang enak-enak, nanti yang akhirnya sedih. Sebenarnya juga kadang-kadang terjebak kayak, wah orang luar negeri itu lebih mengapresiasi karya seni tradisi lebih tinggi katanya ya. Sebenarnya enggak juga. Sesimpel kayak misalkan ada tamu datang ke rumah kita ya, kita nanti harus mau nyogemakeun gitu. Yeah. Menghormati mereka ya. Yeah. Gitu. Jadi begitupun mereka itu salah satunya itu, dan mungkin untuk negara-negara maju karena mereka enggak mikirin besok harus makan apa, bisa beli tiket untuk beli musik, menyaksikan pertunjukan musik. Pertunjukan yang kayak gini gitu. Kalau di kita mah oke, misalkan menonton
konser harga 50.000, wah anjir mahal. Wah, Burger Kill worth it karena nama besar. Tapi untuk musik-musik yang seperti ini kan pikir lagi gitu. Untuk makanya banyak juga kadang acara-acara skala kecil juga nggak pakai tiket karena belum tentu masyarakatnya mau nonton toh masih berseliweran di jalan nyari nafkah gitu loh. Itu mungkin juga kayaknya ngaruh juga ke bagaimana masyarakat tersebut mengapresiasi fenomena-fenomena bunyi yang ada di sekitar mereka gitu. Artinya adalah mungkin bisa dibandingin kalau nasib si misalkan Jerman. Kita manggung di Jerman sama manggung di Bandung. Berlin lah taruh sama di Bandung. Kayaknya harus sama dulu kondisi ekonominya. Baru bisa ngebandingin, wah berarti mana nih yang lebih mengapresiasi. Dan juga kan belum lagi terpengaruh kayak kultur sebelumnya. Karena di sana kan berkembang dari dulunya ada musik orkestra di mana si penontonnya tuh tepuk tangan lebih lama durasinya. Yang pas kita awal tuh wah ini bangganya padahal mah udah kultur gitu udah gitu. Coba nih kita mungkin lihat gamelan tepuk tangannya 2 menit mungkin sama gitu. Tapi kan beda kultur, backgroundnya itu juga beda. Kayaknya seperti itu deh. Untuk melihat kondisi budaya Sunda sekarang sepertinya banyak yang emang lupa juga kadang atau gimana gitu terhadap padahal kita lahir di sini gitu. Boleh diceritain dikit aja tentang kondisi budaya Sunda hari ini khususnya. Boleh dari Ibu dulu mungkin. Singkat aja Bu. Apa ya? Saya juga nggak tahu ya karena kalau ngomongin itu apakah saya juga melestarikan budaya Sunda ketika saya sekolah di luar negeri itu ada pola pikir yang berbeda juga gitu ya. Pola pendidikan kita juga mau gak mau mengadopsi dari luar negeri juga gitu ya. Terus agama kita juga ngadopsi dari luar juga gitu. Yang mengubah pola pikir kita juga. Ini adalah satu kompleks permasalahan yang sangat kompleks gitu. Jadi kalau saya bilang kalau resah ya resah. Tapi mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini banyak tapi minimal jadi tahulah iya ya kita itu jangan seperti kacang lupa sama kulitnya. Betul. Itu aja. Betul. Kayak gitu sih saya juga nggak tahu siapa diri saya gitu ya. Jangan kalah sama hype bis ya Bu ya. Boleh dari Tarawang Sawalas dikit aja. Melihat budaya Sunda sekarang justru sebenarnya mungkin kita juga sedikitnya mungkin beruntung dengan dekatnya kita dengan pusat pemerintahan sih, kayaknya itu juga ngaruh. Dan ya itu tadi balik lagi juga karena ada internet dan lain-lain, media banyak, rekam audio dan visual juga memunculkan opsi-opsi baru, lebih gampang aksesnya gimana banyak hal. Nah untuk musik juga sekarang mulai bermunculan lah karena kan misalkan di YouTube itu dari mulai yang prank dan sebagainya gitu dan mulai review dan lain-lain juga muncul juga tuh yang channel tuh ngebahas tentang musik-musik Sunda atau budayaan. Terus ada apa sih dengan si musisi ini tuh di interview dibedah kayak seperti apanya itu juga. Dan bagaimana budaya Sunda tuh terlalu luasnya sih karena kalau sangat banyak apalagi yang kita obrolin tuh si Sunda yang mana dulu, apakah Sunda yang jauh waktu dulu sebelum itu mah pada intinya sih sekarang mah lebih kayak saya pribadi aja bingung juga yang disebut Sunda teh apakah sukunya apa bahasanya. Bisa aja kan kalau misalkan bahasa ada orang Madura lama di sini terus bisa bahasa Sunda, apakah dia disebut orang Sunda juga pertanyaan banyak pertanyaan harusnya. Paling pesannya deh singkat aja apa gitu. Kalau saya mah ya mau apapun yang di media ekspresinya, mau musik apapun ya kayaknya mungkin harus bertanggung jawab karena kita ngotorin tanah ini, kita makan dari tanah ini. Betul.
cik atulah gitu palingnya. Cik atulah ada di sekitar meureun tong tebih teuing lantaran naon tapi ka ditu ka Amerika atau misalkan kemana gitu. Dia enggak apa-apa. Tapi kan katanya juga ada yang bilang orang yang bersyukur tuh bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekitar. Ada garis lurus antara tadi dua unsur tadi tuh. Jadi cik atulah gitu loh. Dari Ibu mungkin singkat aja Bu pesan gimana? Ya itu jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Baik. Kesimpulannya mungkin dari dua atau tiga orang tokoh di sini menyimpulkan bahwa budaya kita khususnya budaya Sunda jangan takut untuk melawan era-era modernitas atau zaman yang makin canggih nantinya atau akan dikontrol robot mungkin kita nggak tahu. Yang penting intinya jangan, ya tadi kata Ibu Eka juga jangan lupa kacangkan kulitnya ya Bu ya. Dan kata Teguh juga cik atuh saeutik we gitu sense-nya untuk tanah sendiri. Baik, mungkin dari sini ada sedikit cuplikan. Terima kasih. Menurut saya, daerah pelosok kurang terjamah pendidikannya. Oleh karena itu, kita harus berkontribusi, paling tidak lewat donasi. Aku suka foto, tapi gak ada ruang apresiasi foto di sini. Buat saya, Bandung kurang untuk acara-acara kesenian. Sampai kita pada sebuah simbolisasi penyerahan plakat terhadap Ibu Eka dan juga Tarawang Saulas dari Ketua Pelaksana One Day with Journalistik dan Ketua Keluarga Mahasiswa Jurnalistik Unisba Bandung. Boleh yang pertama akan diserahkan kepada Ibu Eka oleh Ketua Keluarga Mahasiswa Jurnalistik Bandung, Kang Ari, mangga.
Itu yang pertama. Yang kedua akan diberikan oleh Ketua Pelaksana One Day with Journalistic, Kang Davin, terhadap Tarawang 11. Mangga. Iya. Sampai kita di penghujung acara, akan ada penampilan menarik dari Tarawang 11 berkolaborasi dengan Ibu Eka dan juga karya visualnya berbentuk aksara Sunda. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu dong Fat buat penampilan dari kolaborasi dari visualisasi aksara Sunda karya Bu Eka sama lagu dari Tarawang 11. Iya. Menarik sekali ya Dil. Menarik sekali. Tapi sayangnya Dil, kita udah ada di penghujung acara nih Dil. Tapi Pat jangan sedih karena masih ada satu penampilan dari Tarawang 11 untuk mengakhiri jumpa kita di One Day with Journalistic 2021 kali ini. Betul sekali. Cuman sebelum ditutup, mungkin saya dan Dila mau berterima kasih untuk kepada pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan acara One Day with Journalistic 2021 ini. Dan juga kepada audiens yang udah setia nonton dari awal sampai akhir. Betul sekali. Saya Padli Firdaus. Saya Dila Putri Fatharani. Sampai jumpa di One Day with Journalistic berikutnya. Penampilan terakhir dari Tarawang 11 dengan lagu berjudul Matahari.
Podcast.